Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para hujjat, para asatizah wal ustazat, wabil khusus para sesepuh mushola Babur Rahim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Mushola Babur Rahim, Bapak Ustadz Madari, mata'anallahu biduli hayatihi, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada hari ini adalah membahas tafsir surah At-Tin, ya. Sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang penyebab seseorang fikih, ya Pak, kemarin penyebab seseorang mandi wajib itu penyebabnya apa, sudah tuntas kita. Maka diselingi sekarang pada hari ini yaitu kita mengkaji atau membahas tafsirul Quran surah At-Tin yang biasa kita suka baca kalau imam itu baca suka sholat isya, ya, surah At-Tin. Nanti surah yang keduanya Qul ya ayyuhal kafirun. Surah At-Tin ini di sini disebut dalam tafsir Jalalain dikatakan makiyatun au madaniyatun, yang artinya turunnya itu adalah, sepakat kebanyakan dari ulama mengatakan bahwa turunnya surah At-Tin itu adalah di kota Mekah, ya, di kota Mekah. Tandanya sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, surah ini sudah turun di kota Mekah. Tapi sebagian lagi mengatakan, para mufassirin mengatakan turunnya itu adalah Madaniyah. Di mana itu Pak? Kota Madinah yang disebut dulu dengan Yasrib. Nah, bagaimana ini? Ada dua ulama mufassirin mengatakan turun di Mekah, yang sebagian mengatakan turun di Madinah, ya. Boleh jadi Pak, ini surah turun tidak langsung seluruh ayatnya turun di kota Mekah. Bisa jadi sebagiannya turun itu setelah Nabi Muhammad hijrah. Maka sebagian ulama mengatakan ini adalah turun di Mekah, sebagian turun di Madinah. Seperti halnya surah Al-Alaq, ya. Seperti surah Al-Alaq itu kita tahu turunnya itu tidak langsung seluruh surah Al-Alaq itu kepada Nabi Muhammad dalam satu paketan surah Al-Alaq, ya. Tapi diturunkan di buah hijrah itu berapa ayat Bapak? 5, ya. Yang diawali dengan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus surah Al-Araf sebanyak 5 ayat. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kebanyakan ulama mengatakan ini surah turun di kota Mekah sebelum hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ayatin, jumlah ayatnya ada samanu berapa? 8 ayat, ya Pak, ya. Itu yang biasa kita baca surah ini. Kebanyakan imam juga belum tentu hafal berapa ayat, gitu. Nah, ternyata berapa? 8 ayat.
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun ay al-ma'kulaini au jabalaini bisyam yumbitani al-ma'kulaini. Dalam tafsir Jalalain di sini dikatakan wattini wazzaitun. Apa Pak Bu artinya? Demi buah tin dan buah zaitun. Ada dua sumpah Allah di sini, demi atin dan demi zaitun. Apa itu? Al-ma'kulaini, dua buah yang dimakan oleh manusia. Atin, ya. Atin itu buah yang kalau dimakan itu Pak, manfaatnya itu bisa menyembuhkan penyakit wasil, bisa menyembuhkan penyakit encok, ya Pak. Bisa melembutkan orang yang doyan makan atin ini, bisa perangainya itu jadi lebih baik Pak, gitu. Dan kalau dimakan mudah dicerna, sehingga lambung Pak, mengolahnya itu enak, jadi mudah dicernanya. Itu namanya ati. Makanya disebut al-ma'kulain, makanan. Namun di sini az-zaitun, iya makanan, tapi yang diambil apa itu? Zaitun. Kalau yang suka umroh tuh, mau pulang ke Indonesia suka beli buah zaitun. Diapain itu Pak? Rempah-rempahnya tuh diperas minyaknya tuh. Nah maka Allah bersumpah demi atin dan az-zaitun, yaitu dua makanan ini. Au jabalain, tapi mufassir yang lain menafsirkan di sini adalah al-jabalain, demi dua gunung yang ada di Syam, Pak. Yang ada di Syam, Jabal. Ada kalau di Mekah namanya Jabal apa? Jabal Rahmah. Jadi Jabal di sini Pak, ada pengertiannya bisa gunung, bisa bukit. Jadi kalau arti Jabal itu bisa di atasnya tumbuh pohon-pohonan, bisa juga nggak tumbuh pohon-pohonan. Yang nggak tumbuh pohon-pohonan di mana? Itu yang suka selfie itu kalau habis umroh tuh di mana? Baik itu apa namanya, Jabal Rahmah. Maka di sini dikatakan demi dua gunung yang di atasnya itu tumbuh buah tin dan buah zaitun. Itu Pak. Di sini dikatakan yumbitani al-ma'kulain. Jadi kedua gunung itu menumbuhkan atin dan zaitun. Nah maka ini Allah bersumpah dengan atin dan az-zaitun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengertiannya di sini adalah bisa Allah bersumpah dengan benar dengan buah tinnya dan buah zaitunnya. Jadi bisa juga bersumpah dengan justru dengan tempat tumbuhnya atin dan zaitun itu, yaitu Jabalain, dua buah gunung yang berada di Syam. Lalu di sini dikatakan wa turi sinin. Ini ayat yang keberapa nih kalau begini? Wa turi sinin. Kalau bahasa Indonesia tur. Tur itu sama dengan jabal juga. Namun di sini dikatakan tur di sini sudah dipastikan gunung yang di atasnya tumbuh pohon-pohonan dan pohon yang berbuah. Itu kalau tur. Ya Pak ya. Tapi kalau jabal ada kemungkinan di atasnya itu ada yang tumbuh pohon, ada juga yang tidak tumbuh pohon-pohonan. Maka di sini wa turi sinin, yakni al-jabal
alladzi kallamallahu ta'ala alaihi Musa. Jadi turisin itu tursin apa? Kalau kita bahasa Indonesia, kalau kita nanti buka Al-Quran, nanti ada tuh wa turisinin adalah bukit Tursina. Apa bukit Tursina itu? Al-Jabal, gunung alladzi kallamallahu ta'ala alaihi Musa. Yang di situ Allah pernah berkata-kata atau pernah berbicara dengan nabinya. Kalimullah, Pak. Nabi yang sering berkata-kata dengan Allah siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu di situ dikatakan itulah tempat yang namanya Tursina, tempat di mana Allah pernah memanggil Nabi Musa dan berkata-kata dengan Nabi Musa di bukit Tursina itu. Namun yang harus dijelaskan di sini adalah berkata-katanya Allah dengan Nabi Musa tidak seperti berkata-katanya manusia dengan manusia tanpa hijab. Gitu. Maka tidak mungkin ada yang bisa langsung melihat Allah. Makanya ada hijab bainallah wa Musa, antara Allah dan Nabi Musa alaihi salam. Wa makna sinin, sinin itu bukit Tursina itu sinin. Ya, Sinai gitu Pak. Di sini al-mubaraku awil hasanu bil asjaril musmirati, yakni itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Jadi Bukit Tursina adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, awil hasanu bil asjaril musmirah. Ya Pak, dan tempat yang di sana tumbuh Pak asjar, pohon-pohon yang berbuah musmirah, yang banyak buahnya. Nah, itu di Bukit Tursina. Jadi sedikit kita belajar tentang tafsir, bukan cuma membaca doang terus hafal dibaca jadi imam, tapi kita ngerti arti dari surah At-Tin ini. Oh, begitu ternyata. Gitu. Jadi sumpah yang pertama Allah katakan watini wazaitun, dan sumpah yang kedua adalah wa turisini. Nah, yang selanjutnya adalah di sini dikatakan wa hadzal baladil amin, dan demi balad. Apa balad? Negeri Pak. Al-amin apa? Yang aman. Apa tuh negeri yang aman itu? Makkah. Li'amnin nasi fiha jahiliyatan wa islaman. Tandanya Pak, kota Makkah itu bisa memberikan aman manusia yang ada di dalam kota Makkah, baik dalam masa zaman jahiliyah ataupun masa zaman keislaman. Siapapun yang ada di kota Makkah insya Allah aman. Makanya di sini dikatakan supaya yang ketiga wahazal baladil amin, inilah negeri yang aman. Kalau orang yang ada di dalam insya Allah aman, baik di zaman jahiliyah Pak, Islam belum datang, ataupun Islam sudah ada, insya Allah siapapun yang ada di dalam kota Makkah akan merasa aman. Contoh, dulu Mekah pernah di kota Mekah, Ka'bahnya mau diserang oleh pasukan apa? Gajah. Siapa pimpinannya? Abraha. Kira-kira nyampe gak tuh ke Ka'bahnya? Radius berapa meter Pak? Yang namanya fil, gajahnya itu nggak mau masuk ke kota Mekah. Selalu yang namanya dengkulnya itu tersungkur, nggak mau terusin lanjut ke Mekah Pak, untuk menghancurkan kota Ka'bah, pengennya balik aja. Yang akhirnya dikirimkan yang namanya pasukan burung ababil, tarmihim bihijaratim min sijil. Terus jadi seperti itu, nggak nyampe Pak. Di zaman jahiliyah saja orang yang ada di dalam kota Mekahnya aja dibikin aman di janji Allah. Sumpah Allah, wa hadzal baladil amin.
Ya. Baik zaman jahiliyah apalagi sekarang zaman keislaman. Insya Allah yang ada di dalam kota Mekah diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya di sini jawabul qasam. Ayat yang selanjutnya Pak menjawab sumpah. Jawaban dari sumpah Allah itu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia al-jinsa, yaitu manusia fi ahsani taqwim. Allah jadikan yang namanya manusia itu fi ahsani taqwim. Apa arti ahsani taqwim? Dengan sebaik-baik takwim, Pak. Bentuknya bagus, bentuknya sempurna. Maka di sini dikatakan ta'dilin li suratihi. Apa ta'dil? Apa namanya? Selaras, Pak. Bentuk kepala kita, telinga kita yang ada di samping, tangan kita yang ada di kanan dan kiri, kegunaannya untuk apa? Sedekah. Ya. Nah, ini Allah membuat bagus tubuh kita, membuat sempurna tubuh manusia itu ada maksud dan tujuannya. Buat apa? Tangan tadi itu untuk sedekah, kaki untuk jalan ke masjid, untuk ngaji, untuk sholat berjamaah. Lisan kita Allah ciptakan, Allah sempurnakan lisan kita untuk apa? Mengatakan yang baik-baik. Jadi Allah ciptakan manusia ini bukan tanpa tujuan, Pak. Maka sebaik-baik bentuk makhluk-makhluk Allah, ulama mengatakan di antaranya yang baik itu adalah bentuk manusia yang sempurna. Makanya ada seorang ulama, Pak, mengatakan seperti ini. Kalau ada kepada istrinya nih, Pak, si suami mengatakan kepada istrinya, dia mengatakan seperti ini: seandainya engkau lebih cantik dari rembulan, engkau saya talak, saya cerai. Coba Pak, kira-kira istri Bapak ibu-ibu kan istri nih, kira-kira lebih cantik dari rembulan apa lebih cantikan rembulan daripada ibu? Ngaku aja Bu, nggak apa-apa ngomong. Lebih cantikan saya, Ustaz. Maka oleh karena itu mengatakan oleh makhluk yang lain, Pak, nggak ada perbandingannya, Pak. Nggak ada apa namanya yang namanya manusia, Pak, diciptakan oleh Allah dibandingin makhluk yang lain seperti bulan sekalipun, maka apa? Yang namanya manusia itu lebih baik dan lebih sempurna penciptaannya dari makhluk yang lain. Maka orang yang ngomong tadi, Pak, yang katanya engkau aku talak, aku ceraikan seandainya engkau lebih cantik dari rembulan, ternyata seorang istri pasti lebih cantik daripada rembulan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia ini adalah makhluk-makhluk Allah yang sempurna, Pak, dalam pembentukannya, lalu Allah mengatakan summa radadnahu asfala safili fi ba'di afrodihi, Pak. Nih ada dua penafsiran dalam arti summa radadnahu asfala safili, yang artinya fi ba'di afrodihi, dari sebagian manusia, Pak. Di tafsiran pertama nih, manusia itu akan bertemu dengan asfala safili,
Setelah Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk yang tadinya lemah, terus menjadi kuat. Setelah kuat, otaknya juga cerdas. Mungkin juga badannya menjadi bagus dan sehat. Badannya kuat, maka setelah bertambah umur, maka Allah katakan summa radadnahu asfal safilin. Maka itu manusia, sekalipun tidak semua manusia, sebagian mungkin manusia akan yang namanya terjadi pada dirinya asfal safilin. Apa Pak? Akan mengalami masa serendah-rendahnya Pak. Yang paling rendah tapi rendah lagi Pak. Apa artinya? Kalau tadi ada orang lahir dari bayi lemah terus dewasa Pak, jadi orang tua atau jadi orang tua menjadi kuat, habis kuat lama-lama lemah lagi Pak. Makanya tidak selamanya yang nama manusia itu terus kuat, pasti akan mengalami yang namanya lemah Pak. Maka di sini disebutkan kinayatun Pak. Kinayah ini Pak, ya, anil harami, yaitu yang namanya manusia akan mengalami setelah kuat, setelah badannya tegak, dia akan mengalami yang namanya al-haram. Apa haram? Masa tua yang insya Allah nanti jadi apa Pak? Pikun. Ya sekalipun di sini dikatakan fiba di afrodi, tidak semua mungkin ngalamin. Kok bisa Ustaz semua manusia nggak ngalamin? Karena ada manusia yang hidupnya tidak terus-terusan sampai dia mengalami masa tua. Ada yang meninggal umur 40 tahun. Ada yang meninggal umur 50 tahun. Nah, makanya di sini dikatakan fi ba'di afradihi, sebagian manusia ada yang ngalamin. Gitu. Ya mohon maaf di sini di dalam musola Boborem ada yang ngalamin ke masa tua? Lah ada. Ada Pak Haji Ruslan, ada Pak Haji Amin, ada Mang Anda. Tuh, ngalamin tuh. Ya. Maka di sini dia akan mengalami yang namanya tua dan mungkin pikun wa dha'fi, dan dia akan menjadi lemah. Tadi badannya kuat, diciptain oleh Allah, badannya bagus, badannya sempurna, fisiknya bagus, maka setelah itu ia akan mengalami yang namanya asfala safilin. Nih Pak, ini pengertian dari mufassir, ya Pak ya, dari penafsir yang pertama. Fayanqusu amalul mu'min an zamanis sababi, maka si yang tadi kita sebutkan tadi Pak, yang tua, yang udah lemah badannya, dan maaf mungkin ada yang pikun. Nah, maka akan berkurang yang khusyuk amalul mu'min, amalnya dia itu pasti nanti akan berkurang. Mohon maaf kita sebut aja dah Pak Haji Amin dulu mungkin kalau sholat taraweh ngambilnya yang 23. Bener Pak Haji ya? Maaf sekarang udah tua, mungkin Pak Haji Amin cari yang 11, Pak. Nah di sini nih, inti di antara inti surah At-Tin di sini nih Pak. Nih kabar gembira buat yang sudah tua. Karena sebagian ulama yang mengatakan al-haram tua Pak, yaitu di antaranya umur 65 tahun. Ya, 65 tahun itu dianggap tua. Tandanya kalau 60 belum tua ya gitu. Ya, 65 tahun Pak. Nah di sini dikatakan fayanqusu amalul mu'min an zamanis sababi wa yakunu lahu ajruhu. Maka Pak, orang yang tadi kayak Pak Haji Amin yang sholatnya tadi tarawih 23, sekarang carinya yang sebelah, atau yang biasanya ngaji setiap malam 5 tempat, sekarang cuma 1 tempat Pak. Maka di sini dikatakan wa yakunu lahu ajruhu, maka pahalanya tetap dicatat seperti Pak Haji Amin ketika masih muda. Makanya yang muda-muda ini nih kayak kita nih, yang muda-muda ini kayak saya muda ini kan gitu ya Pak.
perbanyak amal ibadah, sedekah, sholat sunnah, Pak. Hadir di majelis taklim, di mana aja kalau ada datangin. Karena nanti kalau ketemu masa tua, Pak, di sini fayang kusu amalul mukmin. Itu si mukmin yang muda itu sekarang udah tua, amalnya berkurang, Pak. Tetap akan dicatat amalnya, amal ibadahnya seperti ketika dia masih muda. Pak Haji Amin dah enak mengadin Pak Ruslan dah enak. Sekalipun biasa sholat tahajudnya Pak Haji Amin biasanya 12 rakaat, sekarang cuma 2 rakaat. Pahalanya tetap dicatat sama Allah 12 rakaat. Paham gak ya? Kan enak nih kalau ngaji jadi ngerti kita. Makanya kita yang paham ajarin anak-anak kita. Tong, lu sholat yang banyak, lu ngaji dari mana aja. Ini ada duit sedekah yang banyak, baik sama orang. Nanti di masa tua, ketika ibadah kita sudah mulai nggak sempurna lagi, Pak. Ibadah kita sudah mulai berkurang, Pak. Sedekah kita mulai berkurang, ngaji, tempat ngaji aturan kita udah sabain di mana aja banyak, Pak. Tempat sekarang cuma 1 atau 2, tetap dicatat oleh Allah sempurna seperti kita, apa Pak? Kita ketika kita masih muda, amal ibadah kita tetap dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaqul biqaulihi ta'ala, dengan dalil Allah berfirman illa, kecuali, Pak. Ini yang gak bakal bertambah nih, Pak. Illa, kecuali, ailakin, Pak. Ya, akan tetapi alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini dalilnya nih, yang tadi kita terakhir nih, Pak. Ini dalilnya. Buat siapa yang berbeda, Pak? Illalladzina amanu, kecuali mereka orang yang beriman. Pak Haji Amin beriman ya? Beriman, orang ada di musola kita. Wa amilus sholihat, dan mereka yang melakukan amal-amal soleh, Pak. Sholat, puasa, sedekah, baik sama orang, maka ia di sini falahum ajrun ghairu mamnun. Maka pahalanya itu nggak bakal hilang, Pak, akan terus ada, Pak, tidak akan terputus, Pak. Di sini dikatakan mamnun itu maktuun, nggak bakal terputus tuh, Pak. Kenapa? Dia tadi tuh udah tua, sekalipun sholat maghrib doang, umpama badiahnya nggak dikerjain, maka dia tetap dicatat seperti dapat pahala sholat badiah. Seumpama kekuatannya cuma sholat wajib doang. Atau biasanya habis sholat maghrib dia suka sholat 6 rakaat, Pak. Cuma sekarang cuma 2 rakaat, maka pahalanya tetap dicatat oleh Allah seperti dia masa muda ngerjain sholat badiahnya setelah maghrib itu 6 rakaat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fil hadis. Nah, dalil yang kedua adalah di sini dikatakan idza balagal mu'min minal kibari, apabila seorang mukmin, Pak, di antara kita nih nyampe umurnya minal kibar, kalau sudah tua, umur kita udah tua nih, 60, 70, mungkin ada yang sampai nanti 80, mungkin nanti AA sampai cepet kali, mau sampai cepet umurnya kali, ya gitu. Yajijuhu anil amal, Pak. Ini setelah udah masa tua, dia lemah, Pak. Do'ufa anil amal, dia lemah dalam beramal, Pak. Sholat, dia puasa, nih hadis katakan, Pak. Kutiba lahu makana ya'malu, maka ia tetap akan dicatat oleh Allah seperti fisabibatihi ketika dia masa muda. Amin ya rabbal alamin.
Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, idza kana al-'abdu maridan aw safiran, apabila seorang hamba itu dalam keadaan sakit, Pak, aw safara, atau dia dalam keadaan dalam perjalanan, Pak. Tuh, orang kalau sakit kira-kira sholatnya umumnya duduk apa berdiri, Pak? Duduk. Ini Pak Haji Amin lagi nih contohnya nih. Sekarang Pak Haji Amin sholatnya duduk. Ama Allah akan dicatat pahalanya, Pak Bu, seperti sholat di masa muda dalam keadaan duduk. Ausafaro, Pak, atau dia dalam perjalanan, umpama ke Surabaya, seumpama pergi lagi lebih jauh lagi ke Bali, atau ke Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam perjalanan biasanya, Pak, biasanya nih kita nih sholatnya itu di jama apa enggak, Pak? Di jama kan? Jama kosong. Mau 4 rakaat atau 2 rakaat, pokoknya di jama tuh, Pak, kita, Pak. Nah, maka orang yang dalam perjalanan ini, Pak, karena biasanya kita di kampung halaman kita ini sholatnya selalu asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Jika dalam perjalanan lalu kita kosor, di jama lagi terus dikosor, Pak, asar kita jadi 2 rakaat, isya kita jadi 2 rakaat, maka tetap akan dicatat oleh Allah, Pak, seperti kita tidak dalam keadaan safar, yaitu ibadah seperti kita yang ada di kampung halaman sendiri. Jadi seperti itu. Ya, nikmatnya orang yang di masa muda meningkatkan ibadahnya, Pak, maka insya Allah di masa tua tidak sedikit pun dikurangi oleh Allah, akan tetap dicatat pahalanya seperti, Pak, dia beribadah di masa muda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang selanjutnya Allah berkata, fama yukadzibuka ba'du biddin. Itu, Pak, tafsir yang pertama itu jadi lebih identik kepada keadaan kondisi manusia. Tafsir yang keduanya justru, Pak, manusia yang kufur kepada Allah, Pak. Nah ini, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang menyebabkan engkau mendustakan? Ini ngomongnya ke siapa nih? Kepada orang-orang kafir, Pak, bukan lagi pada orang yang beriman. Apa yang menyebabkan engkau mendustakan, wahai orang kafir, ba'du biddin? Kenapa kalian mendustakan akan adanya hari pembalasan? Mereka orang kafir nggak ada yang percaya. Maka di sini dikatakan aibadama zukira min khalqil insan fi ahsani suratin. Setelah Allah bilang kepada kita manusia, ini Allah mampu buat manusia, menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk wajah yang baik, badan yang baik. Lalu mengapa ketika Allah bisa menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, lalu manusia itu nanti bertambah umurnya dia menjadi lemah dan semakin lemah, itu Allah bisa? Mengapa engkau mendustakan yang namanya hari pembalasan? Tuh, summa rudduhu ila arzalil umur. Lalu tuh orang akan dikembalikan kepada asal muasal dia dulu lemah, kembali lemah lagi, Pak. Kan dulu kita lahir itu langsung kuat, bisa ngangkat besi apa kagak sih? Lah kan lemah, Pak, dalam keadaan baik. Maka dikembalikan seperti muasal kita, Pak, lemah, Pak. Tuh. Maka di sini dikatakan adalu alal qadri adal baksi. Ini yang menandakan bahwa sesungguhnya Allah mampu membangkitkan manusia nanti dari alam kuburnya pada hari kiamat, yakni hari pembalasan. Nah, kan Allah bisa nih, dari lemah nanti kuat, Pak. Benar gak, Pak? Udah kuat nanti lemah lagi nih, Pak, karena kita tua. Maka nanti Allah itu bisa yang namanya
membangkitkan manusia yang telah mati, Pak, dibangkitkan dari kuburnya. Tuh. Maka ketidakpercayaan orang kafir inilah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam neraka, bahkan asfala safil. Tuh, Pak. Tempat serendah-rendahnya yaitu neraka. Lanjut nih sedikit ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil jazai al masbuq bil ba'si wal hisab aima yaj'aluka mukazziban bizalika wala ja'ilalahu. Pak, jadi seperti itu, Pak. Ini sudah bisa. Nanti insya Allah kita lanjutkan saja ya minggu besok ayat yang selanjutnya, yaitu alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ya, sedikit nanti kita lanjutkan. Jadi selingan ini kita belajar tafsir adalah untuk kita memahami tentang ayat-ayat suci Al-Quran, tafsiran Al-Quran, seperti apa maksud dari diturunkannya ayat-ayat Al-Quran ini, sehingga kita bisa mengerti, Pak, setiap ayatnya yang dimaksudkan oleh Allah diturunkan ayat Al-Quran ini, gitu. Tidak serta-merta kita cuma tahu dari makna harfiahnya saja. Kita tidak cuma tahu perkataannya saja, tapi kita tahu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran ini. Makanya asbabun nuzulnya ini, Pak, surah At-Tin itu adalah bentuk pertanyaan dari para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang amalan-amalan orang tua yang sudah sepuh. Ya Rasulullah, bagaimana amalan-amalan mereka? Mereka sudah berkurang dalam beramal, ya kan? Maka jawaban Rasulullah adalah mereka akan dicatat amal ibadahnya seperti mereka beramal ketika masih muda. Pesan dari saya adalah, yuk, untuk diri saya, untuk para jamaah, mari kita tingkatkan ibadah kita selagi kita masih muda, selagi masih kuat, ya Pak ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti di masa tua, sekalipun ibadah kita sudah berkurang, insya Allah, Pak, insya Allah yang namanya amal ibadah kita dicatat oleh Allah seperti ibadah di masa muda. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon bacaan suratul Fatihah untuk Bapak Haji Tugimin yang sedang dirawat di rumah sakit. Mohon dibacakan suratul Fatihah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Pak Haji Tugimin penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan badannya, disehatkan badannya. Ala hadhihi wa niyatin shalihah wa hidayah husna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah.